Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizia Rifa Gusman dengan nomor BP 2010842023 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama yaitu mengenai uji validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevaliditan dan kesahihan suatu instrumen. Jadi, pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Selanjutnya mengenai fungsi dari validitas. Pertama, untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas. Kedua, untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan. Ketiga, untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Yang keempat, untuk menambah item yang diperlukan atau meniadakan item yang dianggap kurang relevan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui validitas kuesioner tersebut. Selanjutnya yaitu contoh soal. Suatu variabel penelitian terdiri dari 10 butir pertanyaan yang disusun dalam angket seperti berikut ini. Selanjutnya, hasil angket dari motivasi belajar siswa tersebut dimasukkan melalui aplikasi SPSS dan menghasilkan data seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari validitas dari hasil angket tersebut, maka diperoleh hasil berikut. Nah, dan yang selanjutnya yaitu dasar pengambilan uji validitas person. Pembandingan nilai R hitung dengan R tabel. Pertama, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka hasil tersebut itu valid. Kedua, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka hasilnya tidak valid. Adapun cara mencari R tabel dengan jumlah N sama dengan 10 pada signifikasi 5%, maka adapun cara mencari nilai R tabel dengan jumlah responden 10 orang pada signifikasi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel yaitu sebesar 0,632. Nah, selanjutnya untuk melihat nilai signifikasi ada dua kemungkinan. Pertama, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, hasilnya merupakan valid. Dan yang kedua, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, artinya tidak valid. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan output yang kita peroleh, maka hasil uji validitas terdiri atas. Pertama, lihat nilai signifikasi pada hasil di atas. Jika nilai hitung lebih dari nilai R signifikan 5% atau nilai hitung lebih dari 0,632, maka item tersebut terbilang valid atau sebaliknya. Nah, selanjutnya apabila kita lihat tidak ada satupun item yang nilai hitungnya lebih dari 0,632. Selanjutnya, nilai signifikan pada setiap variabel semuanya lebih dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa contoh soal di atas tidak ada satupun item yang valid. Selanjutnya yaitu mengenai uji reliabilitas. Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Artinya, kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, untuk contoh soal sama seperti contoh pada uji validitas sebelumnya. Adapun hasil output dari uji reliabilitas bisa dilihat sebagai berikut. Adapun dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha. Menurut Wiratna Sujarweni, kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan output yang kita peroleh, maka hasil uji reliabilitasnya adalah sebagai berikut. Pertama, dilihat dari tabel reliability statistik, hasil dari Cronbach alpha diperoleh sebesar 0,123. Karena 0,123 kurang dari 0,6, maka hasil angket dari item di atas tidak reliabel. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.